Saudara, kalau Anda melihat ada memar di bagian dahi dari Novel Baswedan, itu karena terbentur pohon nangka ini pada saat Novel mengerang kesakitan karena dilempar atau disiram air keras. Dan ini ada bagian dari pohon nangka yang diambil oleh polisi untuk bahan penyelidikan terkait dengan cairan yang disiram ke wajah Novel Baswedan, terutama di bagian mata. Novel adalah salah satu penyidik terbaik yang dimiliki oleh KPK. Penyidik par excellence alias penyidik istimewa. Karir Novel diawali setelah ia lulus dari Akademi Kepolisian di tahun 1998. Novel pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Bengkulu tahun 2004. Dan tahun 2007, Novel bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari unsur kepolisian. Hingga ia melepas status perwiranya di Dinas Kepolisian dan murni bergabung menjadi penyidik independen KPK. Mengalami 5 kali penyerangan, Novel tak pernah surut melaksanakan tugasnya sebagai penyidik KPK. Hingga penyerangan air keras ini adalah serangan ke-6 pada Novel yang diduga ditujukan ke matanya agar buta. Saudara, saya temui ketua rukun tetangga di lingkungan rumah Novel Baswedan yang hanya berjarak 2 rumah dari rumah Novel Baswedan. Pak Wisnu, terima kasih bersedia diwawancari program Aiman. Pak Wisnu. Baik. Pak Wisnu, rumah Pak Wisnu persis sebelah TKP, tempat kejadian perkara. Betul. Pak Wisnu pada saat itu juga ikut melaksanakan sholat subuh bersama Novel. Iya, bareng sama Novel, bareng-bareng. Ikut membantu juga, ikut mengantarkan ke rumah sakit. Tahu persis apa yang terjadi pada waktu itu. Iya. Dan pada waktu itu Novel mengerang luar biasa. Luar biasa kesakitannya. Sebelum disiram air keras, beberapa bulan lalu Novel pernah bercerita kepada ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Novel sempat ditabrak berkali-kali saat berangkat kerja. Novel pernah cerita Bapak ada ancaman terhadap dirinya? Beberapa tahun yang lalu pada waktu Pak Novel itu ada ditabrak di Jalan Boulevard. Tahun berapa itu, Pak? Waktu itu tahun 2015 atau 16 saya lupa. Oke. Ya, beliau berangkat ke kantor. Pagi itu ya? Pagi. Jadi dia cerita sama saya dan sambil menunjukkan tangan. Waktu itu memang biru-biru tangannya, tapi kan beberapa bagian wajahnya juga memar. Oke. Nah, Pak Wisnu, saya kayaknya ada orang yang mau mencelakai saya. Oh, bukan ketidaksengajaan, tapi sebuah kesengajaan pada waktu itu. Kecurigaan Novel Baswedan. Iya, karena dia sengaja ditabrak. Ditabrak berkali-kali. Sekali jalan lagi, tabrak lagi. Okay. Nah, dia bisa buktikan karena saya dapat CCTV-nya, karena dari Boulevard itu ada beberapa CCTV di situ. Oh, dia mencoba untuk menyelidiki sendiri itu? Bukan coba, mungkin timnya ya, atau dia tetap berusaha juga untuk menyelidiki siapa yang sebenarnya mau mencelakakan saya. Karena beberapa kali tabrak. Iya. Kalau tabrak dengan ketidaksengajaan kan hanya sekali terus kabur. Ini berapa kali? 2, 3? Sengaja, sekali tabrak, udah minggir, tabrak lagi. 2 kali. Iya. Berkali-kali diteror, tapi kali ini yang paling parah. Novel nyaris buta karena air keras mengenai kedua matanya. Selebihnya, wajah Novel juga mengalami luka bakar. Setelah mendapat perawatan intensif di Jakarta Eye Center selama beberapa hari, Novel akhirnya diterbangkan ke Singapura. Tadi pagi Pak Ketua KPK dan juga Kapolda juga datang, dan Kapolda menyampaikan juga kepada kami bahwa Kapolda berjanji juga akan menangani secara serius dan menuntaskan perkara ini. Saya kira penyerangan bukan saja oleh orang tak dikenal. Orang yang hendak ditangkap pun juga kerap kali menyerang penyidik KPK. Contohnya saat penangkapan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, Juli 2012 lampau. Meski mendapat teror, Novel bersama tim KPK kala itu mampu membekuk Amran Batalipu terkait kasus penerbitan izin lahan sawit yang kala itu melibatkan orang dekat Presiden SBY, Harta Timur Daya. Kasus Bupati Buol kini telah diputus Mahkamah Agung.
Amran kini tengah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Apa yang terjadi pada Novel Baswedan kali ini bukanlah teror biasa, karena kita tahu bahwa ini dilakukan menjelang puncak Pilkada DKI Jakarta yang begitu menyerap perhatian seluruh publik, tidak hanya Jakarta tapi Indonesia. Alhasil akan ada efek di mana kasus ini tidak terblow up, tidak terekspos dengan maksimal.